ketemu lagi di iPodcast. Ya, alhamdulillah di hari yang sangat penuh berbahagia ini ya, kita iPodcast nih hadir guru kami tentunya ini Al-Mukarram Bang Ustadz Falahuddin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Ustadz, ya, kenapa? Gimana kabarnya Bang Ustadz? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Pak Ridwan sendiri gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Berkat doa Bang Ustadz Fahmi. Amin. Intinya ikhtiar dan keberkahan itu adalah kita ta'zimul guru. Jadi takdim menghormati guru. Iya. Terutama pada guru kita yaitu Pak Kiai, itu para ustadz yang telah mendidik kita dalam bidang agama tentunya ya Pak Ridwan. Alhamdulillah sudah hadir di iPodcast pada hari ini Bang Ustadz. Ya, terima kasih sama-sama. Saya juga alhamdulillah dipercaya mengisi di iPodcast ini. Jadi mendadak juga, tapi tidak apa-apa. Sekalian ini adalah silaturahim. Karena silaturahim itu sudah jelas dalam hadis. Pertama yaitu memperpanjang umur, kedua yaitu menambah rezeki kita dan menambah umur kita. Mudah-mudahan umur kita barokah dengan silaturahim. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ya. Mohon maaf Bang Ustadz apabila suul adab ini manggil ke sini ya. Tapi ya tentunya saya ya takzimul ilmi wa ahlihi gitu, tetap Bang Ustadz adalah guru kami ya, terus saya ya, dan ingin berbagi ilmu di sini nih, minta nasihatnya terutama buat saya pribadi dan juga pada sahabat iPodcast semuanya. Ya, saya juga terima kasih ke Bang Irwan telah mempercayai yaitu saya pribadi untuk mengisi iPodcast ini tentang yaitu sekelumit mungkin pesantren atau santri. Iya. Dan mudah-mudahan Bang Irwan ini membuka iPodcast ini tujuannya istilahnya tadi yaitu untuk menebarkan kebaikan, syiar Islam dengan seperti ini. Karena zaman sekarang media untuk menyiarkan itu ya dengan media ini, sosmed lah, dunia media. Saya pribadi memang background dalam pendidikan itu sarjana komputer. Nah gitu. Jadi biarpun Ustadz gini tahu teknologi gitu ya, luar biasa. Setidaknya tahu ya dengan seperti ini. Ya, saya biasa manggil Bang Irwan karena biasa jadi santri Bang Irwan ya. Itu para pemirsa. Jadi Bang Irwan ini ya sedikit saya menyampaikan, Bang Irwan alhamdulillah di pondok juga dia aktif jadi kepengurusan, kalau nggak salah dulu jadi sekretaris kalau nggak salah. Wakil rois ya, alhamdulillah. Jadi memang kelebihannya Bang Irwan itu dalam berceramah lah, alhamdulillah. Bisa bermanfaat di masyarakat. Intinya tadi tujuan kita adalah syiar lillahi ta'ala. Jadi intinya jangan terlalu kita terlalu dunia, tetap harus seimbang. Karena memang kita hidup di dunia gitu, seimbang. Harus gitu. balance lah gitu. Sebelum kita jauh ke materi yang akan kita bahas nih, Ustadz ya. Kalau nama lengkap Bang Ustadz apa ini? Nama lengkap saya yaitu kalau di kakak, kalau di kakak di akte nama lengkapnya itu Falahuddin. Nah, dari kecil itu namanya tambah yaitu Falahuddin Al-Ghazali karena ibu saya mengagumi seorang ulama sufi yaitu Imam Al-Ghazali. Jadi menambahkan itu Ghazali tapi kesini SMP, SMA berubah menjadi Falahuddin aja, itu nama lengkap saya. Saya lahir di Karawang, itu kan bertempatkan yaitu kampung saya yaitu di Pedes, Pengas Dengklok ke sana. Ya tentunya paling jelasnya kampungnya Langsep. Ya dulu Langsep itu para ulamanya banyak. Zaman saya waktu
kecil. Dan saya alhamdulillah dari kecil digembleng sama para ustadz yang mumpuni waktu itu. Dan alhamdulillah ya sampai sekarang ada manfaatnya. Gitu. Terus ini singkat saja, saya mengenyam pendidikan SMP, SMK dan pesantren juga. Kalau untuk mengenyam ilmu agama, alhamdulillah dari kecil, dari orang tua dan ustadz saya itu yang mengajar memang jebolan Banten, itu saudara sendiri. Saya digembleng kitab kuning itu waktu SD. Dari SD udah belajar kitab kuning, kitab gundul ya. Kitab gundul. Tapi dulu waktu SD itu kita enggak hafalan. Di antara hafalan Zumriyah, Tasrifan, Yaqulu itu udah hafalan itu. Oh, udah mulai nalar. Jadi ada istilah waktu kecil itu kalau tiap subuh ya kita itu ya saya pribadi itu suka nalar Zumriyah. Al-kalamu walabdul murakabu gitu waktu kecil. Jadi berbeda sekali dengan zaman sekarang. Jauh sekali. Makanya ilmu agama anak yang di pesantren ke orang tua yang memondokkan anaknya sekarang masih alhamdulillah. Alhamdulillah sekali. Kalau dalam ilmu pesantren itu kan ada dalam menghafal itu ada yang namanya istilah murojaah, muhadasah, mutolaah, emangnya. Jadi itu sebenarnya dalam artinya murojaah, mutolaah atau muhadasah, istilah bahasa sekarang ya. Kalau bahasa santri dulu namanya mutolaah. Mutolaah itu kan hafalan dulu itu ya hafalan. Karena dalam dua pesantren itu pertama para santri itu harus hafal dulu. Paham tidak paham penting hafal gitu. Itu dasarnya dulu. Terutama ilmu yang memang di pesantren khususnya ya untuk kitab kuning itu harus dikuasai hafalan kitab Nahwu Shorof. Kitab Nahwu Shorof itu untuk nahunya. Itu hafal itu dulu. Gitu. Jadi nahu itu kan paling dasar banget itu kan ada nama kitab Awamil, cuman karena yang biasa di pesantren itu khususnya itu kitab Jurumiyah. Gitu, kalau Awamil mungkin ada yang kenal ada yang tidak. Kalau Jurumiyah itu pasti semuanya kenal. Dan itu ditalar Mang Ustadz. Dan itu adalah rumus utama untuk bisa baca kitab kuning. Dihafal dulu. Kalau dunia pesantren itu ya hafal dulu saja. Hafal dulu. Kalau udah hafal nanti dikala paham enak. Contoh ya, dia misalkan udah paham. Tapi belum hafal Jumiyah, tapi belum paham ini gimana cara mengaplikasikannya kepada kitab-kitab yang lain. Contoh ya, kalau ditanya misalkan saya nih udah hafal Jumiyah, ditanya misalkan dalam kitab fikih misalkan Sabinah kita Fardu itu jadi apa? Dia cuma hafal aja karena belum paham. Jadi begini ya kalau di pesantren. Jadi paham itu nanti mengikuti. Dan saya pribadi pengalaman dulu hafal kitab Jurumiyah, kitab ini, tapi belum paham. Tapi dengan sendirinya karena sudah hafal, lama kelamaan nanti itu ada itu namanya paham. Dan itu pasti akan dirasakan oleh para santri yang udah senior atau nggak semuanya langsung paham prosesnya seperti itu. Pantes saya dulu juga pernah kalau nih Al-Jurumiyah al-kalamu walabdul murakabu bil wadi waqsamu salah satun ismun wa filun wa dalil ma'ana fal ismu yurabbil waqti. Jadi itu tuh kadang nanti akan paham sendiri Dan saya akan ceritakan pengalaman saya dapatkan kepahaman ilmu langsung. Nih saya pengalaman. Saya udah ikhtiar berdoa tahajud waktu jadi santri nih ya. Bagaimana saya supaya bisa pasti paham gitu kan. Jadi bukan kalau sekarang kan bagaimana cari uang yang banyak gitu. Kalau di santri enggak banget bisa baca kitab. Kan ada masa-masanya. Bagaimana apa udah paham. Jadi waktu itu saya muncul kepahaman pada waktu ngaji ini Kasyifah yang Pak Kiai ajarkan. Pas waktu ngeloga, tiba-tiba dalam hati dan pikiran saya langsung ini jadi ini ya. Jadi Allah memberikan suatu kepahaman dalam waktu saya ketika ngaji dengan Pak Kiai. Nah disitulah ini namanya Quran.
Iya. Nah di situ saya mengerti, oh ini kalau utang itu bacanya begini ya, kalau mubtala begini ya, kalau khabar begini, fa'il begini, saya paham semua. Di situ saya langsung bisa ngerti saya kalau ini. Nah di situlah Bang Iwan. Jadi oleh Allah pas waktu ngaji kasifah saya baca terus pakai ini, di situ oleh Allah saya diberikan kepahaman. Saya langsung alhamdulillah. Dan waktu saya mengapresiasikan semuanya, saya jadi bisa. Begitulah Bang Iwan. Itu lama itu proses saya. Paham itu saya kalau tidak salah Bang Iwan. Pas sudah pas sudah lulus SMK. Mau lulus SMK baru paham saya. Nah kesini saya gembleng sendiri, ini jadi ini gitu, gitulah. Jadi masing-masing beda pengalaman kepahaman suatu ilmu ya. Itu satu ilmu beda-beda mungkin pengalaman ini pengalaman pribadi saya begitu. Itu saya masih ingat dan saya itu masih ingat di memori saya tentang kepahaman saya memahami dong sorok. Kalau hafal sudah, tapi kepahaman untuk mengaplikasikan, oh ini dibaca begini tahu. Itu barokahnya kiai itu, masya Allah. Pas waktu ngaji Pak Kiai kasifah itu saya ingat, saya nggak pernah lupa. Waduh luar biasa ini, baru perkenalan aja nih kita pembahasannya udah sangat luar biasa. Dari SD aja udah mengkaji kitab kuning, bahkan sampai sekarang juga masih sering ngebet ya Kang Ustaz. Aduh luar biasa, berarti keilmuannya udah tidak diragukan lagi ini. Bisa aja Bang Irwan. Ya insya Allah gitu ya. Kita tapi waktu kecil itu kita diperkenalkan oleh para ustadz di kampung. Nanti juga ya istilahnya para ustadz kampung dulu hafalkan aja dulu. Mungkin ada yang mungkin bisa melanjut pesantren ataupun tidak, setidaknya dia pernah mengalami namanya mengkaji kitab kuning. Gitu. Benar-benar saya di generasi yang bagi saya saya di generasi yang memang dalam segi agama luar biasa gitu. Dibandingkan dengan sekarang masya Allah bagaimana. Kalau saya tahu anak sekarang masya Allah, saya ngajar di SMK, kalau saya lihat anak SMK ada yang bacanya baru Iqra, juz amma, Qur'annya begitu banyak. Karena kenapa ya tadi bukan salah orang tua, mungkin orang tua sudah mengarahkan. Tapi ya karena zaman sekarang. Berarti tantangan untuk generasi saat ini nih, ini sungguh-sungguh lebih berat ya. Berat orang tua, khusus orang tua ya. Di zaman Genji ya, modernisasi yang seperti ini PR-nya juga orang tua tentunya juga lebih besar. Karena memang mereka sudah dihadapi dengan teknologi, dengan media sosial yang memang sudah nggak bisa kebendung lagi. Iya benar. Dan memang sekarang gitu kan orang tua itu memasukkan pesantren itu di umur SMP sekarang. Beda dengan zaman kita ya Bang Iwan ya. Zaman kita itu SMA baru pesantren gitu bagi orang tua gitu. Kenapa? Karena mungkin kalau zaman dulu masih bisa diarahkan di kampung ya ada pengajian. Kalau sekarang masya Allah Bang Iwan. Kalau saya perhatikan dari analisis gitu kan. Ya seperti pesantren yang saya ajar sekarang, pesantren Nurul Falah itu sekarang lebih banyak SMP-nya daripada SMA-nya. Gitu. Bahkan SMA-nya itu sudah tidak ada. Karena memang orang tua ini harus bisa memprotek dan memfilter ya dari pergaulan yang memang di luaran sana ya sangat mengerikan ya. Kenapa sekarang pertama kenapa yang di khususnya pesantren saya yang ajarkan sekarang dulu kan banyaknya SMA ya gitu. Pertama mungkin dari segi namanya otonomi daerah kan di kampung-kampung itu sudah banyak sekolah-sekolah SLTA, SMK, SMK gitu. Orang tua mungkin berpikirnya ya sudahlah sekolah yang dekat saja gitu kan. Itu mungkin satu ya. Yang kedua memang zaman sekarang kan kalau sudah SMA itu sudah tidak mau yang namanya mondok atau apa. Makanya kalau saya perhatikan zaman sekarang itu memondokkan anak itu dari SMP supaya mereka sudah giroh ingin maksudnya semangat atau ingin memondok, ingin belajar ngaji. Kalau sudah SMK ini agak susah gitu. Untuk saya perhatikan di Karawang khususnya gitu ya. Nah itu kembalikan ke orang tua masing-masing. Kalau di pesantren ini yang saya ajarkan gitu. Jadi begitu Pak Irwan, kalau dunia
dunia pesantren sekarang gitu. Jadi yang saya diajar sekarang pesantren ini ya itu sekarang itu banyak SMP, hampir 100% SMP. Dan ada juga dan kebetulan sekolah yang SMP sekarang, maksudnya yang pesantren itu mengeluarkan satu angkatan. Ada yang melanjutkan di situ juga. Jadi tapi SMA-nya di luar ya seperti. Cuman ini kan dari SMP, jadi ada SMP kita sebelum lanjutin ke SMA. Nah, yang di luar sambil mondok SMA itu sekarang sudah tidak ada. Jadi kalau memang kalau dulu masih di lingkungan sekitar ya, itu yang namanya ngaji pengajian itu masih senang anak-anak, masih kita ngelihat bawa-bawa Al-Quran, kitab, ngaji itu seru zaman dulu. Nah sekarang mah udah gedean dikit ya udah malu. Nah, bahkan ini yang orang tua memang harus tujuannya untuk di pesantren ini adalah sebagai apa Mang Ustad? Jadi pesantren ini adalah untuk mewadahi yaitu anak-anak menjadi generasi Qurani gitu ya, generasi Qurani Islami untuk membentuk dan budi pekerti. Sekarang gini aja Mirwan. Sekarang itu penting karakter akhlak gitu ya. Kalau ilmu sekarang jangan tajam sekarang. Ilmu itu sekarang kita bisa cari itu di medsos ya, terutama Google gitu ya. Tetapi akhlak tidak ada. Karena akhlak itu ya harus ada wadahnya, tempatnya yang membimbing karakter ini. Orang berilmu tanpa adab percuma. Karena kenapa? Iblis berilmu lebih tinggi loh. Iblis sudah hafal Al-Quran, bahkan tahu sejarah Al-Quran. Iblis hafal hadis, tetapi akhlak timbul kesombongan, ya tidak disebutnya diperintahkan Allah untuk bersujud kepada Nabi Adam karena tidak ada akhlak, etika adab, ilmu akhlak. Jadi sekarang ini kalau menurut saya tekankan mencari pondok itu yang menekankan kepada akhlak. Tapi semua pondok pasti menekankan kepada akhlak. Pasti semuanya gitu. Ya, jadi bukan jangan ya, kita istilahnya kedepankan dulu akhlak dulu. Gitu. Karena tadi akhlak ilmu tanpa akhlak cuma sama saja gitu. Jadi sekarang itu yang dilihat adab etika. Jadi disebutnya sekarang itu krisis, bukan krisis ekonomi, tapi krisis adab akhlak gitu. Apalagi di umur sekarang kan jangankan umur SMP, anak SD aja ya, SD dalam segi bicara, apalagi SMP, SMK itu dalam lihat aja ya. Saya pribadi selain mengajar pesantren, mengajar di sekolah, masya Allah, perkataan adab itu masya Allah beneran. Gitu. Kalau kita ketemu sama guru itu kan bersalaman malu, sekarang tidak. Kadang si murid pada guru sama-sama kayak kan. Itulah. Jadi semakin dekadensi moral untuk penurunan moral. Ini yang ngeri ya. Nah perlu diketahui juga, jadi kalau pesantren ini kan jadi dia ngaji di situ, belajar di situ, tidur juga di situ. Jadi benar-benar digembleng, digodok, ditempa full secara keseluruhan. Iya. Bahkan dalam pengajian juga waktunya benar-benar kalau pesantren itu. Jadi jangan berpikir yang di pondok gini tuh anak-anak yang badul, yang nakal, enggak begitu. Iya. Gitu. Kebanyakan ada sebagian masyarakat yang berasumsi anak yang di pesantren itu karena dulunya badung-badung atau nakal-nakal. Itu pemikiran yang sempit ya. Tidak seperti itu. Emang ada, tapi tidak semuanya. Justru orang tua yang memasukkan pesantren ini supaya anak lebih baik, beradab. Ya, jadi selain berilmu tapi beradab. Jadi beradab, berilmu. Jadi kadang ada pandangan negatif masyarakat itu, yang dipondokkan itu anak-anak yang nakal, yang ada sebagian. Gitu. Dianggapnya wah ini pesantren tuh cuma sebagai ajang rehabilitasi. ini yang salah, ini yang salah pemikiran, dan ini yang harus benar-benar dibenahi ya, bahwa image pesantren itu ya sangat luar biasa. Dan pesantren tidak hanya mencetak dalam hal agama saja Mang Ustadz ya. Ini sudah
kemana-mana ya, artinya dunia dapat ya, alhamdulillah, mudah-mudahan akhirat juga dapat ya. Nah, pengajaran-pengajaran yang ada di ilmu pesantren itu apa aja maksudnya? Banyak sekali sih. Jadi tapi dari dasar sampai sampai tingkat mahir ya. Pertama kita belajar Al-Quran dulu. Dalam Al-Quran berarti kan belajar tajwid dulu. Cara membacanya yang benar. Itu kan tajwid itu kan meliputi itu pembacaan Al-Quran yang benar. Terus dalam itu kita fikih, terus tauhid gitu kan, terus akhlak, terus tasawuf, terus ya banyak sekali gitu kan. Kalau misalkan disebutkan kalau tajwid kitabnya ini gitu kan, kalau fikih ini. Kalau tajwid kan biasanya kitab Hidayatus Sibyan bisa ada gitu kan, Hidayatus Sibyan, terus nadom tajwid gitu. Itu dasar dulu. Jadi supaya baca Al-Quran benar bagaimana. Jadi di pesantren juga nanti ada namanya sebutnya seleksi lah, anak yang misalkan sudah bacanya lancar, tidak lancar, supaya nanti pesantren tahu anak yang lancar diarahkannya kemana, yang udah lancar gimana gitu. Sama belajar fikih, mengenal tentang di fikih itu kan kita belajar yang namanya ubudiyah, muamalah, munakahat, jinayat, itu dibahas semuanya. Sebenarnya kehidupan sehari-hari secara Islam itu ada dalam kitab fikih. Maksudnya dalam Islam itu semuanya dibahas. Kalau secara agama ya. Kalau misalkan di hukum perkuliahan kan adanya hukum yang sebutnya yang memang dengan Islam menyatu, sebutnya apa saya lupa itu kan. Tapi itu ubudiyah itu mencakup masalah toharo, suci, itu harus tahu. Tauhid itu tentang sifat-sifat wajib di Allah. Di pesantren itu banyak sekali kajian-kajian. Semua kajian pesantren dikaji dari kitab Al-Quran kesananya nanti tafsir kajiannya, terus fikih gitu kan, tauhid. Nah fikih aja nih kitabnya apa aja Mang? Itu kan banyak juga. Kalau di dasar ya kita kan dasar dulu ya. Kalau dasar itu fikih itu yang paling pesantren familiar adalah kitab Safinah. Safinah dan caranya kan Kasyifah gitu kan. Terus kitabnya Riyadul Badi'ah, Fathul Qorib, Sulam Taufik, Fathul Mu'in. Nah, kalau ke sananya nanti ada paling tinggi ya seperti Bajuri, Iqna, I'anah, Fathul Mu'in, terus sampai ke sana itu paling atas ya. Kalau dasarnya Safinah dulu paling familiar ya, setiap pesantren pasti Safinah. Dasar, kemudian nanti ada rentetan pembahasan yang lebih. Nanti untuk kitab akhlak tasawuf biasanya Imam Ghazali itu Bidayatul Hidayah gitu kan. Itu dasarnya. Banyak sekali sih ya gitu ya. Untuk tauhid biasa, untuk tasawuf tauhid biasanya kitab Tijan udah dasarnya. Tijan. Terus apa lagi Bang? Kitab Fathul Majid. Terus sampai seperti Umul Barohin sampai Hudhudi gitu kan. Itu kitab-kitab tauhid itu bertahap. Jadi kitab Tijan, Sanusi, itu kan Fathul Majid, Hudhudi, Umul Barohin misalnya. Terus kalau nahu sorobnya apa aja Mang? Kalau nahu sorob itu untuk jenis sorobnya itu yaitu kitab Jurumiyah. Ya, Jurumiyah, Imriti, gitu kan. Kailan, Mutamimah, Alpiyah. Kan Alpiyah juga kedua ada Alpiyah Ibnu Malik, gitu kan. Alpiyah Ibnu Akil, gitu kan. Itu untuk nahunya. Sorofnya itu biasanya tasrifan atau sebut matandina, terus yakulu. Nah itu kesananya nyambung. Nah itu istilahnya kitab Kailani juga itu sama juga itu kitab sorof ya. Jadi kalau nahu itu adalah disebutnya bapaknya ilmu gitu kan. Kalau sorof itu induknya gitu. Jadi kalau ingin menguasai suatu ilmu itu harus menguasai ibu bapaknya dulu atau ibu bapaknya nih harus bisa disatukan. Makanya di pesantren itu santri itu wajib menghafal, bukan wajib, harus benar-benar menghafal kitab Nusorob minimal Jurumiyah kalau nahu. Gitu. Kalau sorob bisa kalau sorob ininya apa namanya tasrifan seperti Nasorian Suru itu kan kajian jembatan bina dan kesana nanti kita nias ngilal Nasoro itu mengingatkan saya memori saya untuk saat di pesantren luar biasa Mang Ustadz ini
keilmuannya emang udah luar biasa lah Ustaz ini ya. Hafal semua. Terus itu untuk nahwu sorobnya benar harus ya minimal untuk nahwu jurumiyah dulu hafalin. Nah jurumiyah dulu itu ada jurumiyah insya Allah tinggal kembangkan ke imriti apalagi ke alfiyah gitu kan. Nah untuk sorobnya hafalkan dulu tasrifan gitu kan. Berikut dari ngias gitu, ngias tadi ya. Terus berikut nanti paham kitab Yaqulu, Helani lah insya Allah. Kepahaman nanti akan mengikuti. Ya. Termasuk fikih yang apa tuh yang al-fiqhu wal fahmu itu jadi itu apa namanya fikih itu kan jadi mayyuridullahu faqihu fiddin. Nah jadi Allah akan menghendaki orang yang benar-benar paham seperti mulai seperti itu. Jadi insya Allah maka tadi kata saya tiga insya Allah kalau kita belajar ilmu Allah kasih paham. Nah itu mayyurid gitu, mayyurid barang siapa gitu faqihu fiddin gitu kan. Oleh Allah akan dikasih paham dalam agama. Luar biasa. Makanya apa kita benar-benar kalau mondok itu ya masing-masing beda ya. Harus benar manjada wajada. Iya, sungguh-sungguh niat yang kuat, tekad yang kuat. Itu kitab ta'lim itu termasuk kepada akhlak belajar ya. Santri mondok dimanapun, kalau memang nahdiyin ya gitu, itu pasti belajar namanya ta'limu ta'lim. Ta'limu ta'lim. Artinya tata cara mencari ilmu sesuai dengan sesuai dengan agama gitu tentunya. Kan beda kalau misalkan mencari ilmu dalam umum gitu kan, tapi ya tetap umum juga mengadopsi yang agama. Tapi saya seneng tuh kalau belajar ta'limu ta'lim ada pakai najam gitu Mang ya. Jadi untuk menghafalnya enak ya kayak innal mu'allima wa tabibakilahu malayan siyani idahu malam yukroma. Pakai najam jadi enak menghafalnya itu pakai irama jadi cepat ketangkap gitu untuk menghafal ya. Sekarang itu banyak kitab-kitab yang pakai nadom supaya mudah dihafal. Iya. Gitu kan. Seperti kan yang paling terkenal itu di ta'limu ta'lim itu kan itu nadom dalam mencari ilmu. Gitu kan. Itu jadi pertama kan harus sabar, wahirsin wadukain. Iya. Syarat menuntut ilmu itu. Nah itu paling terkenal itu nadoman seperti itu. Gitu kan. Jadi pertama kan santri itu harus ada bekal. Ya bekal itu tergantung kemampuan masing-masing gitu ya. Harus ada biaya lah berarti ya. Satu itu ya. Wahirsin sungguh-sungguh dalam mencari ilmu. Terus menjada wajah. Jadi dalam mencari ilmu itu harus menjada wajah. Apapun itu bentuknya. Kalau udah menjada wajah insya Allah ada hasil gitu. Jadi apapun itu kalau menjada wajah itu istilahnya umum. Itu kadang bisa diterapkan dalam mencari dunia gitu. Menjada kadang-kadang kalau ada yang kalau nyeleneh suka canda mencari wanita cuma menjada wajah siapa yang bersungguh-sungguh pasti dapat pengalaman orang sungguh-sungguh pasti menang tak. Kadang bukan dalil gitu istilahnya. Suatu perkataan ulama suka pakai aja gitu. Menjada wajah siapa yang sungguh-sungguh insyaallah berhasil. Iya. Yang penting keyakinan kepada Allah gitu. 2 tuh Mang. Terus 3 tadi untuk biaya ada modal lah. Kedua sungguh-sungguh. Sabar. 3 sabar. Jadi di antaranya seperti itu. Kita harus dipegang dalam menuntut ilmu. Insya Allah kalau tadi yang saya sebutkan tadi antaranya dipegang, insya Allah berhasil. Iya, jadi ini patokannya. Jadi gini, antara itu ala tanalul ilma illa bisitatin 6 gitu. Jadi eling-eling ka pencari ilmu itu ada 6 syarat gitu. Pertama dukain wahirsin wabulgotin gitu kan ada itu di antaranya ada 6 di antaranya tadi itu ada bekal sabar ini artinya butuh proses. Jadi enggak langsung menuntut ilmu, gue pengen langsung bisa, nggak bisa. Ibaratnya kita sekolah ada tahapannya nih, ya kelas 1, kelas 2, kelas 3, SD, SMP, ada tahapannya, ada prosesnya. Jadi yang namanya santri itu digembleng, digojlok, karena untuk menghasilkan sebuah
sebuah kursi rotan yang indah ya Mangnya. Itu kan harus diserut, harus diamplas, dan pada prosesnya itu yang namanya ngamplas, yang namanya dipernis dan lain-lain itu ngebul ya Mangnya, ngebul, apalagi berdebu dan lain sebagainya. Kalau ngelihat prosesnya mungkin ya prosesnya bagi santri misalnya ya harus ya tadi harus sabar, harus kuat, harus ya menghafal, nahan ngantuk dan lain sebagainya. Ini adalah proses. Nanti lihat hasilnya. Engkau menjadi orang yang berharga, engkau menjadi orang yang bisa terjun di masyarakat tentunya. Jadi sabar di sini santri itu banyak sekali. Pertama sabar dalam mencari ilmu. Artinya kita mencari ilmu itu tadi emang yang katakan sabar dalam segi pemahaman bisa. Saya mencari, jadi saya mengkaji itu belum bisa ya. Ini sabar. Nah jadi misalkan melihat temannya bisa dia belum. Nah itu sabar dalam mencari ilmu. Belum orang lain sudah paham kita belum. Ini sabar. Sabar dalam mencari. Kedua sabar dalam ujian. Kalau nanti kan diuji ya oleh penyakit, oleh apa. Kalau misalnya buduk namanya gitu ya. Buduk. Itu kalau istilah dulu ya. Ini kan atau mitos ataupun fakta wallahualam ya. Tapi kalau dulu itu kalau santri belum buduk berarti belum masuk ilmunya. Belum masuk ilmunya. Kalau dulu ya Pak Irwan, kalau sekarang kan istilahnya tidak ada ya. Iya, sekarang mah pesantren. Itu mungkin perkataan yang dikatakan itu emang turun-turun dari dulu. Cuman bagi orang-orang yang berpikir logika, jorok kan buduk itu. Iya, dianggapnya masa sih ilmu masuk gitu kan. Sesuatu yang abstrak, kebarokahan itu tidak bisa dengan logika, keyakinan. Mungkin buduk itu jorok, masuk ilmu, ya itu kan namanya kebarokahan itu. Yang namanya kebarokahan itu tidak bisa diterima dengan logika bagaimana. Itu kebarokahan. Gitu. Jadi semua tidak, kalau misalkan memakai logika pasti tidak masuk. Semua itu harus dengan adanya keyakinan. Dan terus terang mencari dalam pesantren itu mencari ilmu itu kita jangan berpikir yang ngajinya getol, ngapalkan baik. Jadi bisa mual mungkin. Maksudnya tidak mesti gitu, maksudnya belum tentu dia itu menjadi seorang ustadz karena jadi ustadz kiai itu adalah anugerah dari Allah. Anugerah. Itu. Dan keberkahan ini bukan berarti harus ngaji terus. Kalau ngaji terus ini itu kewajiban. Tapi timbul keberkahan itu kebanyakan dari ta'zimul ustadz, ta'zimul guru. Banyak sekali kisah-kisah para ulama ya. Dia itu disuruh pak kiainya tidak ngaji, tapi suruh membersihkan rumahnya. Pokoknya itu dia tidak pernah ngaji. Tapi pas pulang ke rumahnya dia paham agama. Bagi orang yang tidak mengerti, bagi orang tua mungkin mikir anak saya kok disuruh-suruh aja sih pak kiai sama ustadz. Emang babu, emang apa? Bukan begitu. Disitulah nanti akan muncul keberkahan. Dan seorang guru juga menyuruh juga kan ada batasnya, ada batas kewajaran, tidak melebihi kan, gitu kan. Kadang apalagi kalau sudah kiainya sudah capai tingkatan ma'rifat, menguji santrinya kan beda. Gitu. Jadi disitulah ya. Jadi segala kalau ada orang tua, bukan ya ada orang tua sebagian. Anak saya disuruh ini, emang anak saya apa gitu. Anak saya kan mondok bukan disuruh. Bagi yang mengerti ilmu, kita paham. Mungkin disitulah dia dapat keberkahan ilmu. Nah, gitu. Jadi jangan berpikir bahwasanya jangan terlalu berpikir istilahnya anak kita jadi bahbu atau apa. Disitulah nanti keberkahan. Apakah dia keberkahan menjadi keberkahan hidupnya, atau keberkahan ilmunya? Nanti kok dia dulu waktu dia nggak mengkaji dia, tapi pas dia ke masyarakat dia berhasil dalam hidupnya karena berkah dari doamu. Doa gitu, manfaat ilmu. Jadi manfaat ilmu tuh bukan berarti jadi ustadz. Mungkin dia manfaat masyarakat menjadi contoh bayangan DKM atau jadi ini masyarakat. Jadi sekarang banyak alumni ya jadi para pejabat itu kan sudah manfaatin para ini itu kan manfaatin. Tidak mesti dengan dia jadi ustadz. Kalau itu kan panah sudah jelas gitu kan. Jadi keberkahan itu yang sedang bermanfaat. Para alumni kan banyak yang jadi bermanfaat ya. Jadi para jadi ini keberkahan karena taat guru. Gitu. Jadi masing-masing beda. Gitu Bang. Jadi
kalau kita misalkan dulu disuruh sama guru atau apa, dan maaf ya kadang ini maaf cina, wah cina sok maaf gitu kan, ada beli rokok sebatang gitu. Nah kita yang ngerti santri kadang kasihnya sebungkus, minta keberkahan gitu. Jadi sebenarnya ada yang menguji, ada yang istilahnya biasa-biasa. Dari situ kita tergantung kita sebagai santri. Jadi kalau santrinya mengerti keberkahan, dia akan berpikir seperti itu. Intinya kita mudah-mudahan berkah. Keberkahan itu kan ziyadatul khair, bertambah-tambah kebagusan. Jadi kita menjadi bagus, ya, insya Allah. Jadi kesuksesan itu biasanya doa guru kiai, khususnya Pak Kiai gitu kan. Tidak mesti yang ngaji terus apa, tidak mesti. Jadi, kadang yang ngaji terus kesananya maaf, ada orang yang jadi mafsul azab. Gitu ya. Merasa ilmunya tinggi, kadang dia ada yang kayak gitu. Jadi keberkahan kemanfaatan ilmu itu adalah guru, ta'dimul guru. Dalam ta'limul talib itu intinya ta'dimul ilmu, ta'dimul guru. Ta'dimul guru, ta'dimul ilmu, sudah insyaallah berkah. Gitu. Biarpun dia seorang kiai, ustaz, tapi tidak ta'dimul guru. Misalkan nih Bang Irwan dari dulu pertama ngaji di kampung, ngaji Qur'annya ke Ustadz ini. Pas Bang Irwan mondok ke mana jadi kiai besar gini. Tapi kita nggak ta'dim ke guru yang pernah mengajarkan kita. Itu yang seperti itu. Kita ta'dim karena pertama kali kita Al-Quran sendiri. Betul, mencari keberkahan kepada guru ini luar biasa, ridho guru yang dia. Imam Ghazali kan menjadi ulama tasawuf itu karena memang keberkahan guru. Imam Ghazali kan diuji, suruh begini karena ta'dim ke guru. Jadi istiqomah, konsisten ya, karena tidak ada yang bisa mengalahkan konsisten ya. Bahkan batu yang keras sekalipun karena cuma kena tetesan air yang karena konsisten nih, ya tes bisa menghancurkan batu yang makanya istiqomah itu akan mendatangkan suatu karomah itu. Dan makanya istiqomah itu susah Bang Irwan. Contoh istiqomah kita melaksanakan sholat 5 waktu awal waktu susah. Iya. 5 waktu salah satu aja nggak istiqomah. Susah istiqomah itu berat sekali. Bawahnya istiqomah dalam hal kebaikan tentunya bukan istilahnya yang negatif. Yang negatif jangan istiqomah. Terus Bang Ustadz nih, tadi ya ada di pesantren tuh ada ilmu Al-Quran, fikih, tauhid dan lain sebagainya. Juga ada penggemblengan muhadoroh. Iya, untuk apa Bang Ustadz itu? Ya kalau di pesantren saya ngajar, santri pertama muhadoroh ya. Dia belajar MC. Iya, public speaking seperti ya kalau misalkan di kampus. Supaya kenapa? Supaya nanti terjun di masyarakat sudah terbiasa. Yang seperti gak grogi lah. Terus ada yang namanya diskusi. Diskusi itu supaya santri bisa memecahkan suatu masalah. Dan terutama dalam hal keagamaan ilmu lah. Itu belajar diskusi. Dan tentunya itu diarahkan oleh para senior dan para guru. Itu. Tapi kita tetap pertama memberikan aja dulu supaya jadi nggak kaku. Nanti yang terakhir kita arahkan begitu. Jadi kalau misalkan kita dari awal diarahkan, mereka kadang kaku. Jadi kita bebaskan dulu, silakan bebas berekspresi, mendebat bagaimana. Apalagi kalau waktu zaman dulu yang saya dulu ya, itu masya Allah paling suka katanya itu diskusi sama muhadharah daripada belajar kitab-kitab. Karena memang beda ya gitu, apalagi kalau diskusi. Jadi kalau muhadharah nih udah harus berani tampil di podium, di panggung, di tengah hadapan orang banyak ya, bahkan berlatih untuk menjadi mubalik sekalipun. Nah itu di muhadharah. Di muhadharah itu kan di sini pertama ada MC, baca Quran, terus kesananya isi dakwah. Itu setiap asrama itu pasti kebagian. Dan di asrama itu berapa orang pasti kebagian. Tujuannya tadi mendidik mereka supaya bisa public speaking, mental juga. Gitu. Jadi tetap di pesantren itu banyak kegiatannya. Nah, selain itu juga ada kegiatan olahraga. Setiap hari Minggu para santri olahraga. Ya mungkin untuk waktu dulu kan bebas olahraganya ya. Kalau sekarang alhamdulillah ada arahannya misalnya olahraga apa. Jadi gitu. Jadi di pesantren itu
yang saya sekarang ngaji itu ada lah yang semacam tadi muhadharah, diskusi, bahkan ada yang namanya itu tarik suara qiraat. Materi Quran qiraat. Alhamdulillah kan pematerinya juga qiraatnya udah internasional ya gitu kan. Diajarkan bagaimana nagmah gaya-gaya baca Al-Quran gitu kan. Tadi ya Quran itu tadi belajar Quran selain belajar tajwidnya, tafsirnya, belajar juga namanya qiraat supaya santri nanti bisa namanya berqiraat gitu kan. Ya minimal tidak lempeng-lempeng ting lah baca Quran gitu atau gimana. Aduh, menarik sekali ini pembahasan kita, luar biasa. Mang Ustadz diminum dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Berkah. Nah, jadi ini perlu sahabat di podcast ketahui ya. Jadi yang namanya pesantren ini udah digembleng gitu, wah mulai dari bangun tidur sampai tidur lagi itu full keseharian tuh aktivitasnya udah positif, sangat luar biasa. Karena kalau mohon maaf ya Mang tadi ya, kondisi kita saat ini dengan di rumah ya, dengan aktivitas orang tuanya yang udah di luarannya aja udah capek ya, orang tua laki-lakinya ayah misalnya ya bekerja, sehingga di rumah si anak selepas pulang sekolah udah tuh ini yang khawatir kadang orang tua ya. Kadang kita juga orang tua yang harus dijadikan contoh juga ya, karena aktivitas juga ini yang membuat kita nggak bisa mengontrol anak secara keseluruhan ya. Kadang nyuruh anaknya sholat, bapak emaknya nonton TV, kagok Persija sinetron ya, atau sekarang mungkin bukan TV ya, sosmed lah, sosmed lah. Ini yang baru bangun tidur yang dicari HP, enggak anaknya, enggak sama bapaknya. Nah ini. Nah makanya Bang Irwan ya, maaf ya langsung ini. Terus sekarang itu antara zaman dulu kita dengan sekarang itu pesan itu benar-benar Bang Irwan benar-benar dalam penekanan bahwa saya pesantren saya sekarang ini diajarkan santri tidak boleh bawa HP. Oh gitu. Karena itu memang gadget itu penghambat apapun lah gitu. Cukup kalau di dalam dunia pendidikan pesantren. Jadi belum saatnya di usia mereka yang masih. Bukan berarti tidak boleh. Karena dalam pesantren itu ada tata tertibnya. Kita itu kan tadi yang dikatakan Bang Irwan ya, dari kegiatan pesantren itu ya saya sebutkan lah salah satu kegiatan pesantren. Pertama kegiatan pesantren itu kita bangun tahajud jam 3. Iya. Ya, tahajud bersama berjamaah, habis jam 3 baca Quran, menunggu adzan subuh. Terus kita adzan subuh dan adzan subuh berjamaah, terus kita ngaji lagi. Habis ngaji persiapan santri mandi. Terus sekolah. Pulang sekolah. Baru itu ada istirahat. Nah, saya istirahat sejam 2 jam. Tidur. Mau tidur tidur. Kalau dia tidak tidur nanti sorenya ngantuk. Oh gitu. Jadi ada waktu tidur dari jam 1 sampai asar. Nah, sebelum asar ya sholat 1 jamaah. Ngaji lagi. Gitu. Habis ngaji ya biasa tadi makan ya. Habis makan, mandi, menunggu maghrib. Habis maghrib ngaji lagi. Habis maghrib ngaji lagi, terus sholat isya berjamaah, ngaji lagi. Ya sampai jam 9. Habis jam 9 wayahna istirahat. Ada yang menghafal ya silakan. Atau PR sekolah. Ya, pokoknya kalau jam 9 ke sana nggak boleh keluar, tetap di lingkungan pesantren, mau menghafal, mau apa yang jelas aktivitas positif. Nah jam 10 mau tidak mau ya udah ke asrama masing-masing. Iya. Gitu. Itulah padatnya kegiatan santri. Itu masih global ya, bukan secara rinci saya. Iya. Dan jangan takut, jangan khawatir memasukkan anaknya ke pesantren. Ya, mungkin kalau ngedengar kayak tadi, kayaknya waktu istirahatnya kurang, nanti makannya gimana. Nah, ini
semua itu udah lengkap Mang Ustadznya. Dan yang merasakan pernah jadi santri pasti mereka merasakan manfaat daripada dulu di pondok pesantren. Selain ngaji, ya tadi ada public speaking, ada muhadoroh dan lain sebagainya, ada juga ekstrakurikuler apa Mang Ustadz ya, kadang sparring olahraga masing-masing beda olahraganya. Iya. Sekarang apalagi olahraganya udah terkondisikan. Kalau zaman dulu kita kan belum terkondisikan masing-masing. Iya, ngeliwat itu hal-hal yang seru gitu. Adrahi Mangnya. Kalau kita jadi cerita-cerita yang ini nggak bakal hilang dari benak kita, karena itulah masa-masa menjadi santri yang indah luar biasa. Jadi kegiatan pesantren seperti itu, tapi memang pesantren nggak jauh pasti kegiatannya padat. Itu memang banyak, makanya banyak para santri kalau di sekolah ada yang tidur. Bukan tidur karena dia emang suka tidur, kegiatannya padat. Apalagi kalau misalkan sekolahnya di luar ya. Misalkan dia pesantrennya sekolahnya di luar, pesantrennya di sini, sekolahnya di luar. Itu bagi yang guru tidak mengerti, si anak ini kok tidur terus kan padat. Sampai bangun jam 3 kan setengah 3 kan. Apalagi kalau misalkan ngantri mandinya, itu kan, Masya Allah. Jadi santri dididik mandiri, didik kuat mental dulu, kan nanti akan terjun ke masyarakat. Dan istilahnya tentunya kan masing-masing santri beda. Setidaknya kalau dididik mental kuat. Jadi kalau bahasa ini kalau tuduh tegaan, mundur pegangan. Lebih baik sedih saat ini daripada nanti engkau akan menangis ketika anakmu udah enggak bisa baca Quran, enggak bisa ngaji. Ini yang akan lebih menyakitkan bagi orang tua ya. Makanya tadi ya ibaratnya sebuah keramik yang indah ya, yang kita nikmati keindahannya yang mulus, mengkilat. Dulu awal prosesnya itu hanya tanah liat, tanah yang kotor, yang dekil, yang bikin tangan kotor ya. Tapi hasilnya lihat menjadi keramik yang indah dan mempesona luar biasa. Di mana-mana juga orang kadang melihat, kebanyakan orang melihat hasilnya, tidak melihat prosesnya. Itu bahwa keberhasilan sesuatu prosesnya Masya dari Allah. Proses yang panjang yang luar biasa. Maupun itu hal duniawi ataupun hal ukhrawi, pasti ada prosesnya. Jadi jangan melihat hasilnya, tapi prosesnya bagaimana. Itu ya, mau diikuti silakan, tidak silakan. Yang jelas setiap kesuksesan seorang itu pasti ada banyak yang meniru ya gitu. Cuman orang itu kadang melihat hasilnya nih gini, dan tidak semudah itu membalikan telapak tangan gitu. Semuanya juga sama, maupun itu dalam tadi dunia pendidikan. Itu kita kan berbicara dunia pendidikan ya, itu bukan ranah keduniawian tapi dunia pendidikan. Seperti seorang menjadi berhasil dalam ilmu itu ya itu banyak. Adapun menjadi ustadz, menjadi kiai, bukan berarti setiap yang di pesantren itu jadi kiai, jadi ustadz. Setidaknya untuk diri sendiri ilmu agama itu aja. Ya kalau jadi kiai, jadi ustadz itu anugerah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kiai ustadz itu tidak ada istilahnya tempat kuliahnya. Ada di pesantren pasti jadi ustadz belum tentu maksudnya. Ada yang di pesantren ada sekarang ustadz, ustadz gitu ya. Tapi setidaknya seorang ustadz itu harus harus benar-benar menguasai dalam ilmu agama. Di antaranya yang saya sebutkan tadi ya, di antaranya itu ilmu fikih, ilmu tauhid, ya kan, ilmu itu semua jangan hanya asal istilahnya bisa bicara gitu kan, atau belajar sana sini. Beda antara belajar sana sini dengan pondok gitu kan. Ada kalau pondok itu kan dari dasar. Di dasar dulu ini. Kalau misalkan ngaji ke sana ke sini sebetulnya ngaji cangkokan gitu kan. Ini gitu kan. Kadang belum tahu gimana. Untuk zaman sekarang kan banyak seperti itu. Ya itu tidak jadi masalah untuk diri sendiri gitu kan. Untuk diri sendiri. Sekarang juga mencari ilmu agama itu sebenarnya banyak sekali ya di sosmed gitu kan. Cuman ya harus hati-hati juga bagi anak-anak SMA gitu kan. Ketika SMA ada yang bisa memfilternya. Jangan kan SMA sekelas kita aja ada hati-hati gitu kan. Sekarang kan kajian-kajian di YouTube atau di TikTok atau di manapun. Ya kalau kan ada yang kurang paham atau gimana, itu harus hati-hati. Jadi jangan sampai diambil
langsung mentah-mentah gitu. Kalau misalnya tidak ada, kalau misalkan memang ada yang kurang paham, atau misalkan yang tidak sesuai, ya tanya ke yang ngerti. Benar. Jadi referensinya harus jelas dan guru guru nih yang apa? Nah ini yang menjadi acuan kita ya ketika referensi itu kurang bagi kita. Nah makanya guru ini yang menjadi patokan kita untuk bisa lebih kuat lagi keilmuan tersebut. Ya kalau untuk seumur kita yang sudah berumah tangga, ya silakan di sosmed. Tapi kalau bisa yang dekat ada pengajian, hadiri dulu. Karena mencari ilmu dengan langsung bertemu gurunya itu lebih berkah. Lebih berkah itu daripada sekarang di sosmed. Tapi bukan nggak berkah, maksudnya itu lebih bagus itu langsung gitu kan. Itu langsung. Yang jelas keilmuannya. Kalau untuk seumuran kita ya boleh di sosmed. Misalkan siapa kiai yang ini, siapa sekarang gus-gus yang ini. Tapi bagi yang memang umurnya dalam tahapan untuk ilmu atau mencari ilmu agama atau ilmu ya tadi tidak anak SD, SMP, SMA ya di pondok gitu. Kalau mereka dengar sosmed lah ya mereka itu kan belum bisa memfilter dan tidak tahu. Harus punya pondasi, cakar ayamnya harus kuat. Ada kita yang udah menikah aja cakar ayamnya nggak kuat bawa. Ada untuk pesantren itu bukan buat sekarang ngaji di mana saja bagi kita, tapi bagi anak-anak yang tingkatan SD, SMP, SMA itu harus ada wadahnya, ada pesantren. Jadi bukan nggak boleh di sosmed ya. Harus hati-hati juga, jangan sembarangan. Kan kan mereka kalau tahu dari sosmed tidak bisa diarahkan. Kepahamannya juga kan beda. Kan kita berbicara ini tentang dunia pesantren maksudnya. Jadi kemana-mana ya nggak apa-apa. Ini luar biasa ini, waduh, ngaji bener-bener ngaji nih kita. Podcast pada kali ini nih. Nah berarti aktivitas Mang Ustadz Fala nih apa aja sekarang Mas? Untuk aktivitas saya pribadi, untuk saya ngajar, saya ngajar di SMK, itu dari hari Senin sampai Rabu, tidak. Nah untuk aktivitas yang keagamanya saya biasa ngajar di pesantren. Terus saya suka mengisi khotib, pengajian masjid-masjid itu. Ya kalau misalnya ya itu aktivitas tentang aktivitas dinner keagamaan ya. Untuk saya kerjanya saya ngajar. Kalau yang lainnya ada banyak, cuman itu aja yang belum gitu. Ya seperti ini kan yang istilahnya tidak disebutkan, ini sebutnya layak kasib yang tidak tahu ya seperti ini kerja. Jadi yang biasa saya itu ada jadwal pengajian di Papa, di Bidu ada jadwal retang, ada jadwal istilahnya tambal ban, misalkan nggak bisa saya ngisi, tapi ada jadwal retangnya gitu. Yang jelas untuk saya kerjanya, saya bukan kerja tapi ngajar di SMK. Dan memang terus terang yang ngajar di SMK bukan agama ya, gitu kan. Saya backgroundnya itu sarjana komputer, jadi ya mengajar komputer. Tapi ngajar di pesantren ya dari zaman saya masih. Bahkan mungkin sebelumnya udah ngajar di pesantren dulu. Jadi dulu saya itu di pesantren Nurul Fala dipercaya mengajar itu sebelum sekolah itu dipercaya mengajar. Saya udah sekolah aja saya sekolah kelas 2 di situ. Kelas 2 SMK saya. Itu suruh ngajar. Udah jadi dewan guru. Bukan jadi senior yang langsung bantu guru. Karena memang saya tadi background saya dari SD kan saya di kampung udah belajar jadi tahu jurumnya. Jadi ya ngajar ya slogan Jurumiyah itu waktu kelas 2 itu. Karena memang tadinya saya di kampung alhamdulillah menjadi dewan pengajar itu waktu saya kalau tidak salah tahun 2001 yayasan itu saya diangkat menjadi dewan pengajar. Artinya dengan peraturan udah dewan pengajar kita ada syarat ketentuan kan. Kalau jadi asisten pada itu ya sekolah alhamdulillah. Di situ saya udah bisa. Karena memang tadi saya di SMP-nya di kampung udah belajar namanya kitab kuning. Alhamdulillah. Iya, alhamdulillah berkah Mang Ustadz. Terima kasih udah bisa hadir di podcast ini. Mohon doanya juga ini ya mudah-mudahan Mang
Ustadz nih sehat selalu, amin. Lancar rezekinya, ya amin ya rabbal alamin. Barangkali harapannya Mang Ustadz untuk para orang tua ataupun siapapun yang mendengar e-podcast pada pembahasan kita hari ini nih, harapan bagi orang tua atau apapun lah buat anak-anak mungkin. Pertama, untuk harapan orang tua, jangan merasa takut untuk memondokkan anak pesantren. Jangan merasa takut, biarpun ada banyak ijmit atau rumor bahwa di pesantren itu ada bullying, ada apa. Jangan takut. Pesantren itu anak kita dididik, digembleng dari segi ilmu dan akhlak. Insya Allah. Dan bagi para remaja, ya khususnya para SMP, SMK, belajarlah dari sejak dini, karena yang namanya penyesalan itu tidak akan kembali lagi. Artinya dari sekarang bagi anak muda, ya mungkin anak muda yang tingkat SMP, SMK itu kan, ya karena dengan pesantren ini kita akan tahu yang namanya ilmu akhlak, jadi ilmu-ilmu yang lainnya. Memang untuk zaman sekarang ini khususnya tingkat SMP, SMA, untuk mengkaji atau ngaji cek bahasanya agak susah. Dan saya lebih menekankan kepada orang tua yang memang ingin memondokkan anaknya, jangan merasa khawatir dan jangan takut dengan rumor-rumor ya di sosmed ada yang mondokin ini aja. Tidak semua itu mungkin adalah oknum. Dan insya Allah keberkahan akan selalu mengikuti bagi anaknya yang di pesantren. Dan itu sudah dirasakan para orang tua kalau mondokin anaknya, keberkahan pekerjaannya, rezekinya, insya Allah, ya kan? Supaya anak kita nanti di masa depan, dan anak kita ini adalah tabungan di akhirat kita nanti. Siapa lagi yang bisa mendoakan selain anak kita yang mengerti, yang sampai nanti yang membaca Al-Quran di makam itu adalah kaset atau radio atau HP. Gitu. Waduh. Jadi itu pesan saya kepada orang tua ini. Jadi jangan takut ya. Dan keduanya untuk e-podcast di sini yang mudah-mudahan e-podcast yang dibawa Bang Irwan, karena biasa panggil Bang Irwan, mudah-mudahan lancar, sukses selalu, dan membawa keberkahan bagi semuanya gitu, khususnya untuk Bang Irwan sendiri. Jadi tujuannya itu syiar lah. Dan saya juga pribadi merasa terima kasih diundang ke e-podcast ini. Sama-sama, Bang Ustadz, sama-sama. Bisa mengisi, padahal saya kurang banyak keterbatasannya, tapi insya Allah insya Allah kita saling sharing gitu. Ya memang tadi kata Bang Iwan tadi ternyata kalau sudah tampil tidak cukup sih. Makanya pantasnya kalau lihat podcast di sosmed lama banget. Karena pembahasannya pribadi enak kalau begini. Beda dengan kalau kita dipanggil di TV yang umum sebentar ya, karena dibatasi dengan pertanyaan. Kalau begini kan lama. Mengalir tapi enak gitu. Yang penting kan kita tidak keluar dari ranah apa yang disajikan. Jadi itu pesan saya kepada orang tua yang memondokkan atau memesantren anaknya, jangan khawatir. Insya Allah anak itu menjadi ladang akhirat. Jadi itu menjadi tabungan buat kita. Itu karena memang dalam hadis sudah jelaskan bahwasanya amal yang tidak putus ada 3. Amal jariah, ilmu yang bermanfaat, dan anak yang soleh. Nah ini, anak yang soleh, apalagi anaknya udah soleh bermanfaat, luar biasa. Itu ngalir terus ngalir ke orang tua. Makanya kalau orang tua yang memondokkan anaknya, kalau anaknya udah dipondokkan soleh dan ilmu diamal, itu ngalir terus nanti pas waktu ini. Makanya kan, jadi ada 3 amal yang tidak akan putus amalnya, yaitu amal jariah, sedekah, ya banyak sedekah itu. Kedua, jadi al ilmu yuntafa'u bih, ilmu yang bermanfaat. Nah, yang ketiga ada waladun sholihun, anak yang soleh. Nah, insya Allah kalau orang tua mengerti tentang 3 ini mereka pasti menginginkan mondok. Iza matabnu adama inkota amaluhu illa bin salatin sodakotin jariyatin awal ilmin yantaba'u bih awaladin solihin alaziyan. Redaksinya kan beda-beda karena tergantung hadisnya kan ada. Intinya itu hadis sahih. Redaksi seperti Imam Bukhari Muslim, terus Imam Hakim beda, tapi pada intinya beda sedikit.
Luar biasa, terima kasih Mang Ustadz atas kehadirannya. Ya, mudah-mudahan selalu membawa keberkahan. Ya, terima kasih Mang Ustadz. Ya, ya. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, i-podcast.